Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tebing Tinggi menggelar konferensi pers bersama awak media di kantor BNN Kota Tebing Tinggi, Jalan Ham Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Rabu 20 Desember 2023. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi AKBP Alexander S. Soeki didampingi stafnya menyampaikan beberapa poin terkait dengan penangkapan narkotika di Kota Tebing Tinggi selama dari awal bulan Januari hingga Desember 2023. Lewat penyampaiannya alokasi anggaran untuk penanganan kasus narkotika dengan ketersediaan alokasi anggaran yang ada, BNN Kota Tebing Tinggi berbuat dan bekerja dalam rangka untuk bisa menanggulangi permasalahan kasus narkotika. BNN Kota Tebing Tinggi mempunyai dua program, yaitu dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Subbagian Umum BNN Kota Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 1.196.267.000 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 978.901.347 atau persentase sebesar 99,90%. Sementara dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, penyerapan anggaran sebesar 641.444.000 atau sebesar 99,83% dengan sisa anggaran sebesar Rp1.108.500. Yang pertama, nilai kerja anggaran, jadi NK. Adapun target dari capaian NKA BNN atau nilai kerja anggaran BNN Kota Tebing Tinggi tahun 2023 adalah mendapat poin 88. Tahun 2023 adalah 88 poin. Jadi targetnya 88 dan pada realisasinya pada Kota Tebing Tinggi mencapai 97,26% dalam kategori sangat baik dengan capaian target sebesar 110,50%. Artinya bahwa kami melampaui target yang awalnya ditargetkan menjadi 88, malah kita mendapat poin target saat ini sebanyak 97,5%. Dan yang kedua, nilai indikator pelaksanaan anggaran atau IPA. Adapun target dari capaian IPA pada Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 adalah 92. Jadi kita dikasih target itu 92 poinnya, dan pada realisasinya pada Kota Tebing Tinggi mampu memperoleh target sebanyak 96,67 dengan capaian target sebesar 103,98%. Nah ini kita dapat, ini ada peningkatan yang bersyukur. Yang berikut B, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini masuk ke seksi pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ini adalah Pak Pedi. Ini beliau baru bekerja karena beliau sebelumnya di kisaran menggantikan Pak Nurikno. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional maupun non prioritas nasional sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Kota Tebing Tinggi. Adapun capaian kinerja pencegahan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan DIPA dari Badan Nasional Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Program pertama adalah pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika atau RTS. Sebanyak 20 orang yang berasal dari sekolah menengah tingkat atas dan sekolah menengah kejuruan Kota Tebing Tinggi. Dan yang kedua, pembinaan ketahanan keluarga anti narkotika dengan membentuk 5 keluarga yang berasal dari Kelurahan Bersinar, yakni 4 dari Kelurahan Karya Jaya dan 1 dari Kelurahan Sentosa. Jadi 2023 itu ada Kelurahan Bersinar yang dibentuk oleh Tinggi, yaitu Sentosa dan Karya Jaya. Yang ketiga, programnya adalah pembinaan desa atau kelurahan bersinar, yakni Kelurahan Karya Jaya dan Kelurahan Mekar Sentosa, yang keduanya berada di Kecamatan Rambutan. Dan yang keempat, programnya
indeks tekanan diri atau dektari. BNN Tebing Tinggi berhasil mencapai target dektari sebesar 54,46. Ini kalau di kategori nilainya sangat tinggi dengan total responden sebanyak 505 orang. Program yang kelima dari P2M adalah indeks ketahanan keluarga Dektara. Badan Narkotika Kota Tebing Tinggi saat ini berada pada skor 73,482. Ini masih kategori rendah. Tahun kemarin kita 80,5. Kalau ini turun, tetapi dari satu saya Pak penanggung jawabnya programnya yang depan kita berusaha supaya meningkat lagi. 6. Pembentukan penggiat anti narkotika di mana 25 orang penggiat berasal dari lingkungan swasta dan 25 orang penggiat berasal dari lingkup pendidikan. Jadi kita ada membuat penggiat anti narkotika yang sudah dilatih dan lain-lainnya sebanyak 25 orang tahun 2023. Deteksi dini sebanyak 94 kali dengan jumlah peserta sebanyak 767 orang dan memperoleh hasil positif narkotika sebanyak 163 orang. Jadi selama 2023 ini kita melaksanakan tes ini 90 kali ini melaksanakan tes urin, yaitu jumlahnya yang kita tes urin itu 767 dan hasil positifnya 163. Indeks kemandirian partisipasi pada tahun 2023 BNN Kota Tebing Tinggi memperoleh target IKP sebesar 3,395, masih kategori mandiri, jadi dapat kategorinya mandiri. Yang program 9 Ikotan, indeks kota tanggap ancaman narkoba masih dalam proses. Jadi masih sebenarnya masih di dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai. Perlu sosialisasi dan edukasi berpakaian secara tatap muka. Ini sudah kita. Di akhir paparannya, Kepala BNN Kota Tebing Tinggi AKBP Alexander S. Soeki menyampaikan hasil evaluasi perkembangan klien pasca rehabilitasi. Didapati 20 orang mengalami peningkatan kualitas hidup. Baik, jadi tahun 2023 Badan Narkotika Kota Tebing Tinggi melaksanakan razia atau kita sebut penjangkauan ke tempat rawan narkoba dan kita melaksanakan tes urin sebanyak 367 orang dan ditemukan 136 orang positif. Dan dari hasil kita mendalami atau hasil kita geledah badan maupun geledah tempat tersebut, maka tidak ditemukan barang bukti, sehingga mereka sesuai dengan pelaksanaan program yang ada di BNN, mereka dilaksanakan asesmen dan mengikuti program scanning intervensi lapangan, sehingga selama mereka melaksanakan kegiatan di BNN dan setelah mereka selesai, mereka akan melanjutkan dengan rehab jalan selama 2 bulan. Jadi skill selama 14 hari dan melaksanakan rehab jalan, program rehab jalan selama 2 bulan. Dan apabila yang kita lakukan yang sudah berat, maka kita akan ngirim ke lokal rehabilitasi atau rehab inap yang tadi saya sampaikan sebanyak kurang lebih ada 11 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 100% klien pasca rehabilitasi mengalami peningkatan kualitas hidup. Dari Tebing Tinggi, Jackson Bobo ID melaporkan.